Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap Rumah Sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Di situ Jokowi jelas sekali kenapa Bapak tidak mengutuk serangan Hamas yang memulai sehingga dengan kejinya itu Hamas membunuhi orang-orang yang tak bersenjata. Tindakan pengecut. Kenapa Bapak nggak mengutuk dulu Hamas yang menyerang lebih dulu? Yang harus dihukum itu dalam hukum internasional, Hamas harus dihabisin dan harus dituntaskan, harus dimusnahkan. Nggak bisa dibiarkan dong Pak Jokowi. Kekacauan yang luar biasa itu. Dan nggak mungkin Israel melakukan serangan balik ke Hamas tanpa Hamas melakukan serangan lebih dulu. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kita sudah menonton tentunya ya bagaimana viralnya video Pak Presiden Joko Widodo ketika mengutuk Israel ya, dan akhirnya ini menuai banyak tanggapan dari beberapa pihak. Dan di video saya kali ini saya akan membagikan bagaimana tanggapan keras yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim yang sedang berada di Amerika Serikat mengenai pernyataan ya Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo ketika mengutuki bangsa Israel atau Yahudi, teman-teman ya. Karena kita melihat memang benar ya bahwa secara alkitabiah jelas dicatat bahwa siapa yang mengutuki Israel akan terkutuk juga. Nah teman-teman, saya mengajak kita untuk melihat ya atau menonton video ini dari awal sampai akhirnya karena ada beberapa hal penting yang disampaikan oleh Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dan ini dia videonya. Terakhir Bapak Jokowi dia mengutuk Israel. Dia mengutuk Israel dan ini sangat mengerikan. Nah, bagaimana saya nonton kemarin itu Jokowi mengutuk Israel. Pak Jokowi lahir tahun berapa? Israel sudah ada. Tetapi sejarah itu mencatat bagaimana orang-orang bangsa-bangsa yang mengutuk Yahudi itu bangsanya hilang. Ataupun yang melarang Israel lewat di kampungnya, hilang juga. Itu bangsa-bangsa itu sudah hilang. Tapi eksistensi Yahudi tetap ada sampai kapanpun. Oleh karena itu, bagaimana setiap orang bahwa kita hanya berdoa, bukan mengutuk. Saya baru masuk Kristen 17 tahun ini. Dan itu saya lakukan karena melihat firman Tuhan, memandang bagaimana kebenaran itu dari Alkitab, dari firman Tuhan. Ketaatan secara mutlak kepada kehendak Tuhan, alam, sorga adalah prinsip yang menguasai seluruh kehidupan kita dalam menjalankan tugas pelayanan kita di bumi. Tak sekalipun setelah saya terima Yesus ini, menentang apa yang menjadi kehendak alam ini. Makananku ialah melakukan kehendak Dia, yaitu kebenaran, dan mengutus menyelesaikan pekerjaannya. Oleh karena itu, Tuhan dalam hal ini adalah Yesus menghendaki supaya kita senantiasa meneladani dan mau belajar cara hidup yang benar. Oleh karena itu bukan mengutuk, Pak. Bukan mengutuk, jangan mengutuk. Kalau kita mengutuk, itu akan menimbulkan sentimen. Tapi ingat bagaimana rencana Tuhan yang luar biasa. Padahal bangsa Israel cuma sedikit. Enggak sampai 20 juta, Pak. Itu bangsa digdaya, itu bangsa keramat, itu bangsa pilihan Tuhan. Orang keramat itu
Sekali ngomong orang lain jatuh. Bagaimana Anda bisa mengutuk Yahudi, Pak Presiden? Bapak akan terkutuk seluruh keluarga Bapak. Ngeri loh, Pak Presiden. Bagaimana Bapak mengutuk orang Yahudi? Kasihan Bapak ini. Jangan sampai Pak Jokowi mengutuk. Ntar saya cari dulu videonya. Jokowi mengutuk Yahudi. Jokowi mengutuk Israel. Betapa ngerinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia mengecam keras tindak kekerasan yang terjadi di Gaza karena telah mengakibatkan penderitaan dan semakin banyaknya korban sipil, termasuk perempuan dan anak. Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap Rumah Sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Sehingga saya perintahkan Menteri Luar Negeri untuk hadir dalam pertemuan luar biasa para Menlu OKI di Jeddah kemarin, serta untuk terus mengupayakan evakuasi WNI yang saat ini masih terkendala kondisi lapangan. Indonesia tidak akan tinggal diam melihat korban sipil terus berjatuhan, melihat ketidakadilan terhadap rakyat Palestina yang terus terjadi. Indonesia bersama-sama dengan OKI mengirimkan pesan kuat kepada dunia untuk menghentikan eskalasi, untuk menghentikan penggunaan kekerasan, untuk fokus pada masalah kemanusiaan dan menyelesaikan akar permasalahan, yaitu pendudukan Israel atas Palestina. Sekaranglah saatnya dunia berdiri bersama membangun solidaritas global untuk menyelesaikan masalah Palestina secara adil dan menerapkan parameter internasional yang telah disepakati. Ini akan terus Indonesia suarakan di berbagai kesempatan dan forum internasional, termasuk saat bilateral dengan Perdana Menteri Arab Saudi dan di KTT ASEAN GCC esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ Jokowi jelas sekali kenapa Bapak tidak mengutuk serangan Hamas yang memulai sehingga dengan kejinya itu Hamas membunuhi orang-orang yang tak bersenjata. Tindakan pengecut. Kenapa Bapak nggak mengutuk dulu Hamas yang menyerang lebih dulu? Yang harus dihukum itu dalam hukum internasional, Hamas harus dihabisin dan harus dituntaskan, harus dimusnahkan. Nggak bisa dibiarkan dong Pak Jokowi. Kekacauan yang luar biasa itu. Dan nggak mungkin Israel melakukan serangan balik ke Hamas tanpa Hamas melakukan serangan lebih dulu. Masa orang konser, nonton musik, dan itu orang-orang Yahudi seluruh dunia yang datang hanya mendengarkan konser, sampai itu pun mati. Artisnya mati di atas panggung. Biadab, itu biadab. Hanya saya memperingatkan Pak Jokowi jangan mengutuk Yahudi. Sudah 4 kali Bapak mengutuk Yahudi. Saya hitung. Hancur Pak, Indonesia akan hancur kalau begitu, akan lebur. Halo, Pak Jokowi jangan bodoh banget. Kebodohan Bapak akan dicatat oleh sejarah Pak Jokowi. Bapak berani mengutuk Yahudi. Malaysia, Indonesia, di tengahnya ada Singapura, pulau kecil, nggak sebesar dari Jakarta. Penduduknya hanya sampai 10 juta, nggak sampai. Orang Singapura itu. Tetapi dia membela Israel. Maka pasti Singapura akan lebih kaya. Ayo coba Malaysia, Singapura, Malaysia, Indonesia, serang habis itu Singapura. Abdul Somad bilang, cukup dengan kencing kita, itu Singapura akan tenggelam katanya. Seronok benar omongan Somad. Songong, gara-gara nggak bisa masuk Singapura. Oh, kalau Saifuddin Ibrahim keluar masuk tanpa paspor di Singapura. Siapa? Oh, pendeta Saifuddin Ibrahim tanpa paspor masuk.
Percaya? Orang kelas elit. Saya bukan teroris. Mereka lihat, sudah lihat ini. Facebook saya. Dari Islam masuk Kristen. Gampang diketahui. Siapa namanya? Saifuddin Ibrahim. Nah, itu ditolak. Tapi begitu dia tahu Abraham bin Moses, masuk. Makanya jangan percaya dengan ustadz-ustadz itu. Tipu-tipunya ketahuan sekali. Makanya mereka bagaimana supaya dapat donasi sekarang ini. Tapi percayalah bahwa donasi itu nggak akan sampai ke Israel, nggak akan sampai ke Palestina, nggak akan sampai ke Hamas. Akan dimakan oleh ustadz-ustadz itu. Makanya jangan mengutuk Yahudi. Israel tidak boleh kendor untuk menghabisi Yaman, menghabisi Hamas. Bapak tahu nggak? Kalau Bapak terus ini, nanti Indonesia akan kacau sendiri. Nanti orang Yahudi itu punya banyak uang untuk memasukkan infiltrasi ke tengah-tengah bangsa Indonesia, dan bangsa Indonesia akan pecah dengan sendirinya. Makanya kalau Pak Jokowi salah sedikit pun mengutuk Israel, Bapak akan terkutuk dan Bapak akan tunggang langgang seluruh keluarga Bapak. Minta maaf Pak Jokowi. Salah satu cara supaya kutukan itu hilang. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Bapak tidak akan berani melakukan kutukan apapun. Apa yang saya sampaikan ini bisa dibuktikan hari-hari depan ini. Buktikan saja. Bagaimana bangsa-bangsa Muslim, negara-negara Islam itu berantakan semuanya. Herannya kenapa Pak Jokowi tidak mengutuk Hamas yang memulai serangan dengan membunuh, membabi buta. Orang yang tidak ada senjatanya sama sekali. Dan yang paling jahat itu Hamas membunuh 40 bayi. Bayi dibunuh. Betapa kejamnya itu orang Arab. Tetapi kelakuan Hamas yang membunuh orang yang tak bersenjata, 260 orang mati seketika di tempat itu. Bagaimana dengan senjata Kalashnikov itu? Dia membantai seluruh orang Yahudi di tempat itu. Karena jadi Israel tidak boleh beri kasih kesempatan Hamas, harus dihabiskan. Hidup Palestina, hidup Israel. Hamas matikan. Kenapa? Karena dia mengikuti ini. Pendirinya 1987 itu lumpuh, tapi dia bisa memimpin pasukan. Sebenarnya ngajarnya bagus, membangun klinik, membangun rumah sakit, sekolah-sekolah untuk orang-orang yang susah waktu itu, bagus dulunya. Tetapi karena dimasuki oleh anak-anak muda yang berpaham radikal, pendidikan mereka menjadi sebuah pendidikan mesin, pabrik teroris di situ. Pabrik teroris. Yang sekarang sudah 37 tahun dari sekarang. Jadi mereka pejuang-pejuang itu waktu itu baru lahir. Dan sekarang Hamas ini sudah memiliki senjata. Israel tidak menyangka bahwa Hamas mampu mengirim peluru kendali dan menghancurkan, membunuh ribuan orang, juga orang Israel yang jumlahnya tinggal sedikit itu. Hamas tidak dikira, tidak disangka. Padahal itu Gaza itu 1947 sampai 67 itu punya Mesir. Israel memenangkan peperangan itu, Gaza itu punya Israel. Dalam hukum perang modern. Tetapi baiknya
Israel ngasih Gaza itu kepada Palestina. Karena kejahatan-kejahatan mereka itu. Karena mereka dibela oleh negara-negara Islam. Bayangkan yang mengelilingi Israel itu adalah seluruh negara Arab. 23 negara Arab. Seluruhnya itu benci kepada Israel. Israel harus melakukan bom aja terus. Atau Hamas teriak. Tetapi kalau Hamas itu harus dihabiskan. Karena dalam dirinya itu tidak akan melahirkan selain teroris lagi. Oke teman-teman, dan kita sudah melihat ya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Sekali lagi di sini tidak bermaksud mendukung Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim dalam segala hal apa yang dia sampaikan, tetapi soal yang dia sampaikan di dalam videonya kali ini saya sepertinya setuju ya, karena itu adalah memang sudah tercatat di dalam kitab sucinya orang Kristen dan juga kitab sucinya orang Yahudi, bahwa siapa yang mengutuk Israel akan terkutuk juga. Sebab itu teman-teman, mari kita berdoa khususnya untuk Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo dan keluarganya, anak-anaknya, agar ya terhindar dari segala mara bahaya, kecelakaan, bahkan malapetaka sekalipun. Dan juga untuk kita semua bangsa Indonesia, karena kita harus lihat ya ketika kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden kita, dia mengatakan bahwa Indonesia mengutuk. Jadi itu sebabnya jangan kita juga ya terbawa-bawa ya menerima kutukan oleh karena pernyataan yang disampaikan oleh Presiden kita ya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memelihara, menjaga dan melindungi kita senantiasa. Sekian saja dulu untuk sore hari ini, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.